Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dicatat dalam kitab Jayabaya dalam bait kelima Pupu Asmaranda sebagai berikut. Ngali Samsujen, Kang Nami, Sapraptana, Sinam Brahma, Kalawan Pangebektina, Kalangkung Sinubasuba, Rening Tamian Raja, lan sejenis puniku, Wenang Lamun Mumartana. Yang mulia pembawa agama terang dunia, gelarannya. Tak ada yang menyamai ketaatannya, sangat dicintai oleh pengikutnya sebagai teladan yang baik dari sang raja, dan ajarannya itu sebagai tujuan utama, yaitu menyampaikan kebenaran yang hakiki. Selanjutnya pada bait ke-6 dalam Pupu Asmaranda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituliskan sedang mengajarkan ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, di mana di dalam bait ke-6 ini kitab Al-Qur'an disebut sebagai kitab Musarar. Adapun bait ke-6 berbunyi sebagai berikut. Wuslengga atatasami, nuli wau angandika, jeng Sultan Ngali Samsujen, hei Sang Prabu Jayabaya, tatkalana iya, api tutur ing sereku, kandane kitab Musarar. Sedang duduk bersama-sama, lalu Kanjeng Nabi berkata, wahai Sang Prabu Jayabaya, ketika Anda telah mengucapkan janji dan setuju mendengar seruanku tentang isi kitab dari Musarar. Demikianlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan percakapan setelah Sang Prabu Jayabaya mengikat janji, atau beliau telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat awal memasuki agama Islam. Lalu dia mendapat pengajaran ayat-ayat Al-Quran. Dalil dari kitab Jayabaya ini tentang kedatangan Rasulullah ke bumi Nusantara sebenarnya telah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada mereka, yaitu penduduk Nusantara, sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikianlah Allah memperjalankan Rasulullah di suatu malam dari kota Mekah ke kota Kudus di Nusantara, yaitu waktu malam di Jazirah Arab namun siang di Nusantara. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah tentang bangsa itu. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan sebelumnya kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel di Nusantara. Lalu Allah berfirman kepada mereka, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Bani Israel itu adalah anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab setelah Taurat itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Begitulah bangsa Indonesia akan melakukan perbuatan dosa besar sebanyak 2 kali di atas bumi Nusantara. Lalu Allah menghukum mereka sebanyak 2 kali juga, di mana hukuman pertama Allah mendatangkan bagi mereka bangsa-bangsa Turka bermata sipit yang berdiam mengelilingi pegunungan Himalaya. Kerajaan-kerajaan dari sana datang menjajah mereka dan menjadikan mereka Hindu, Buddha, dan animisme. Dan setelah mereka hidup dalam kegelapan, maka Allah menyelamatkan mereka dengan kekuatan untuk mengalahkan para penjajah tersebut. Lalu Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW di waktu malam untuk mengislamkan sebagian dari mereka lagi. فَإِذَا جَاءَ
بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Maka apabila datang saat hukuman bagi dosa pertama dari kedua perbuatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan kembali mereka, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi setelah bangsa ini merdeka dari bangsa-bangsa Turka, lalu kelak Allah akan menjadikan mereka sebagai salah satu bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan harta hasil tambang yang besar dan kekayaan rempah-rempah yang mendunia. Namun setelah Rasulullah tiada, maka bangsa ini bukannya mempertahankan imannya, namun justru kembali berbuat dosa besar yang kedua, sehingga Allah mendatangkan bangsa Belanda, Inggris dan Portugis serta Jepang untuk menjajah mereka. Dan kedatangan para penjajah itu telah menjadikan sebagian dari mereka menganut agama Kristen, Katolik dan Yahudi, serta kepercayaan hari baik dan hari jelek. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan 3 bangsa dari Eropa dan 1 lagi dari bangsa Turka untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid-masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Lalu Allah kemudian memberikan bagi mereka kemenangan mudah untuk memerdekakan diri ketika Allah membangkitkan bangsa Jerman guna melakukan kekacauan di Eropa yang menimbulkan Perang Dunia Kedua, di mana dalam kekalahan Jerman tersebut sebagai tonggak awal kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan. Tapi setelah kemerdekaan itu, Allah tetap berjanji akan mengazab bangsa ini jika melakukan perbuatan maksiat lagi, yaitu azab berupa kemiskinan dan penghinaan dari bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah wanita-wanita mereka akan dijadikan pembantu rumah tangga di luar negeri yang disebut TKW, sebagai penghinaan besar bagi bangsa ini. Hasil tambang yang terkandung di bawah tanah mereka akan dinikmati bangsa-bangsa asing. Perekonomian mereka akan dikuasai bangsa-bangsa asing, Cina, Jepang, Korea, Eropa, Amerika. Rame-rame datang mengeksploitasi dan merampok mereka, dan selanjutnya para koruptor dalam negeri akan diutus untuk menghapus impian-impian mereka. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu berupa kemenangan terhadap para penjajah itu. Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muslim di Nusantara yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih berupa penyakit kanker, jantung, gula darah, asam urat, dan lain-lain. Demikianlah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW sehingga bangsa ini menjadi muslim terbesar di dunia.